Nah, ini kaum muslimin, ya ternyata ketika para misionaris itu sudah memurtadkan orang, sudah mengkristenkan orang, ya mereka tinggalkan begitu saja. Bohong mereka semua. Abah ini dahulu ya didatangi misionaris, masuk ke kampungnya, begitu kaum muslimin. Mertua ikut Kristen, jadi anak ikut juga. Terus pikiran saya dulu memang Islam, saya ikut trans ini langsung balik Islam, disualik sama orang KUA. Tanyai, Pak, sampan kok berani masuk Islam? Saya aslinya Islam, Pak. Berani tanda tangan, berani Pak. Seharusnya minta surat dari pendeta, nggak usah Pak. Agama ibaratnya itu kan baju, mana disenangi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah para sahabat muslim semuanya, kembali kita bertemu lagi di channel ini, di channel Meluruskan Doktrin, di mana pada kesempatan ini saya coba akan memberikan sebuah video yang saya ambil dari videonya Ustadz Sugi, yang mana dia juga mereview dari channel yang lain, yaitu channel yang menghususkan untuk mengangkat kisah-kisah para mu'alaf, dimana pada video yang ini kita akan melihat bagaimana seorang bapak yang tadinya dia dimurtadkan oleh para misionaris, tetapi setelah beliau tahu kalau apa yang dilakukan oleh para misionaris tersebut cuma sebuah kebohongan, karena setelah beliau dimasukkan ke dalam Kristen, para misionaris tersebut yang awalnya menjanjikan segala sesuatunya akan ditanggung oleh mereka, ternyata setelah beberapa waktu para misionaris tersebut tidak lagi memberikan atau menepati janji yang telah mereka sampaikan di awal-awal mereka menjanjikan kepada bapak yang ada ini. Untuk video selengkapnya silakan saudaraku muslim sekalian untuk melihatnya, dan silakan saudaraku muslim sekalian untuk menilai apa dari yang telah disampaikan oleh bapak kita yang ada pada video ini. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alim. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beliau adalah seorang hamba Allah yang diselamatkan. Boleh kaum muslimin boleh bertanya-tanya. Bagaimana Abah waktu itu ketika Abah diajak murtad dahulu Bah? Ya karena terpancing di Jawa sana kan ada penginjil masuk di desa saya. Mertua ikut Kristen, jadi anak ikut juga. Terus pikiran saya dulu memang Islam, saya ikut trans ini langsung balik Islam, disualik sama orang KUA. Tanyai, Pak, sampan kok berani masuk Islam? Saya aslinya Islam, Pak. Berani tanda tangan, berani Pak. Seharusnya minta surat dari pendeta, nggak usah Pak. Agama ibaratnya itu kan baju, mana disenangi. Nah itu. Bapak berani tanda tangan, berani, ngapain nggak berani? Nah, itulah akhirnya saya didatangi KUA dari kabupaten, kecamatan, terus saya disualik. Coba kita kaum muslimin, mohon maaf kaum muslimin,
agak repot. Nah, sekarang kita bincangnya seperti ini. Jadi, Abah ini dahulu didatangi misionaris, masuk ke kampungnya, begitu kaum muslimin. Jadi, tapi alhamdulillah, beliau Allah selamatkan, beliau Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan rahmatnya, sehingga beliau saat ini dalam keadaan nikmat Islam, tertancap dalam dadanya, tertancap dalam hatinya. Insya Allah, semoga Allah panjangkan usia beliau, semoga Allah murahkan rizki beliau, dan Allah murahkan dari segala urusannya, dan Allah juga murahkan dari segala apa yang beliau munajatkan, dan Allah imbalkan janah, Allah imbalkan janah Firdaus dari segala sesuatu apa yang pernah beliau lakukan, apa yang beliau usahakan, menjadikan sebuah amal saleh yang kelak akan menuntun beliau menjadikan sebuah syafaat yang kelak Allah akan beliau kumpulkan beserta para nabi di surganya Allah Ta'ala, ya, di Jannah Firdaus insyaallah. Nah, ini bukan omong kosong, saya tidak ada merekayasa, saya tidak ada buat tipu-tipu seperti Yusuf Manubulu, pendeta Yusuf Manubulu membuat kesaksian dengan murtadin bodol odong-odong. Nah, ini bukti nyata. Beliau tahun berapa dulu, Abah? Lupa aku tahunnya itu. Mungkin sekitar 82. Oh, tahun 82 kaum muslimin. Beliau jadi dijanjikan untuk anak disekolahkan. Oh, di Jawa itu. Di Jawa itu. Tapi lupa aku tahun. Terus kesini udah nggak ngurusi itu. Oh, jadi akhirnya peran ke Kalimantan. Sini. Nah, ini kaum muslimin, ya, ternyata ketika para misionaris itu sudah memurtadkan orang, sudah mengkristenkan orang, ya, mereka tinggalkan begitu saja. Bohong mereka semua. Kenapa? Ketika seorang orang yang susah menjadi Kristen, mereka tidak dapat harap apa-apanya. Perpuluhannya tidak mereka dapat, ya. Namun ketika yang masuk Kristen itu orang kaya raya, maka mereka gagah gembira. Oleh karena apa? Perpuluhannya besar. Jika mana orang yang tidak punya, orang miskin masuk Kristen, itu perpuluhan tidak ada yang dapat diharap. Perpuluhannya kecil. Nah, kalau pendapat penghasilan hanya 100.000 satu bulan, apa yang bisa diharap dengan 10.000 satu bulan, ya kan? Nah, ini makanya kaum muslimin, ya, para mualaf, kita saling berpadu, ya, kita saling gotong royong. Insyaallah pada masanya nanti antum-antum semua, jikapun antum nanti ada diberikan panjang umur dan dimurahkan rizkinya, mari kita kunjungi Abah, ya, dan kita jadikan beliau ini orang tua kita yang harus kita hormati, dan kita akan bantu semampu kita, insyaallah, ya. Inilah, jadi doa itu, mendoakan orang lain itu sama halnya kita tengah mendoakan diri kita sendiri, karena doa itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Mendoakan sesuatu yang baik terhadap orang lain, maka sesungguhnya kita sedang mendoakan diri kita, ya, diri kita sendiri. Jika kita mendoakan orang lain yang buruk, maka kita sedang mendoakan diri kita untuk menjadi buruk. Barakallah. Jadi ini banyak yang komen-komen. Mohon maaf kaum muslimin, karena saya ini kabur mata saya, jadi tidak dapat tidak dapat membalas karena komen-komennya lambat, gitu ya. Lekas hilang. Tapi insya Allah nanti saya kemari akan bawa handicap ataupun bawa laptop, ya. Nanti insya Allah di sini kita akan jadikan ladang dakwah, dan nanti kalaupun memang ada dari kaum sebelah, ya, saudara-saudara kita yang dari Kristiani mengajak berdebat dengan saya dan kita bertaruh akidah, saya akan setujui dan saya akan sanggupi, karena menurut pendengaran saya, yang saya dengar masih banyak di sini yang masih belum Islam, ya, oleh karena tipu daya dari sang misionaris. Namun Abah ini keluarganya beliau boyong kembali masuk Islam. Ini Abah usia berapa sekarang, Bah? 65. Masih tampan. Beliau nih waktu mudanya masih tampan sekali. Demi Allah, nih
kencang, keras, sehat. Nah, ini ya. Aduh, jadi insya Allah kita pokoknya nanti ya kamu muslimin, kita galang sesuatu yang bermanfaat ya. Kalau antum tidak bisa membantu saudara-saudara kita dengan finansial, cukup dengan channel ini ditonton, menghasilkan finansial, jadi ini kita akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita akan berikan kepada anak yatim piatu, kita akan berikan kepada mualaf ataupun umat muslim dari semenjak lahir yang tengah dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan, insyaallah ya. Itu doa kita semua. Namun sayangnya ini kaum muslimin, punya saya ini monetisasinya tengah ini terganggu, jadi tidak bisa pasang iklan, tapi tidak apa-apa, nanti tidak ada rezeki dari sini, saya punya bisnis lain, saya pedagang ya, saya saat ini pedagang muslimin, insya Allah saya akan kunjungi beliau jadi orang tua saya. Nah itu ya, jadi insya Allah pokoknya doakan semoga Allah panjangkan usia. Beliau sudah dapat bonus berapa ini usia? Sekitar 65 lah. 65, beliau usia 65, berarti bonusnya sudah 3 tahun. Semoga Allah panjangkan lagi usianya ya, dan sehatkan badannya, sehatkan rahaninya, sehatkan jasmani rahani, sehingga kelak beliau akan melihat anak cucunya hidup dengan segala keagungannya, hidup dengan tingginya derajatnya dalam nikmat Islam ya. Itu doa kita semua. Nah ini Masya Allah, semoga Allah berikan kesehatan selalu, karena harta yang paling mahal di dunia ini yaitu harta nikmat sehat. Nah itu ya. Nah ini aduh Masya Allah, wah badannya keras. Orang pegangannya cangkul. Ah nih kata beliau, pegangannya cangkul. Beliau bukan orang susah, beliau orang enak. Namun ya inilah tidak heran. Nah, demikianlah sahabat muslim sekalian, video yang mana pada kesempatan ini seorang bapak menuturkan atau menceritakan apa yang dia lakukan itu merupakan sebuah kesadaran dalam dirinya setelah dia tahu apa yang telah dijanjikan oleh para misionaris dahulu yang mengajak dia untuk ke Kristen, itu tidak menepati janjinya. Sahabatku sekalian, kalau kita perhatikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak ini, dapat kita buktikan dengan atau dapat kita bandingkan dengan pengakuan-pengakuan dari para murtadin yang biasa dilakukan, pengakuan-pengakuan murtadin yang biasa diberikan oleh channelnya si Yusuf Manobulu, mana pada kesaksian mereka itu jelas sekali nampak seperti disusun atau diberi pengarahan sebelum masuk ke dalam channelnya Yusuf Manobulu. Baiklah para sahabatku sekalian, demikianlah videonya. Semoga ini bermanfaat bagi kita untuk tambah kita meningkatkan keimanan dan ketebalan kita kepada Islam. Maka daripada itu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.